Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru sekalian yang sudah memberikan kesempatan dan memberikan waktunya untuk saya menyampaikan budaya positif di sekolah. Di sini saya perkenalkan dulu nama saya, Prananta Pranginangin. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SD kita tercinta, SD Negeri Suramadu, Kabupaten Deli Serdang. Budaya positif sebagai konsep inti yang akan saya sampaikan di sini ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari budaya positif yang akan kita bahas ini yang akan kita kembangkan di dalam sekolah kita. Yang pertama yang kita bahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kita sudah mengetahui ada beberapa elemen atau dimensi tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama bisa kita sebutkan satu-satu, Bu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Dalam paradigma baru ini yang mau kita munculkan dalam karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol ini yang sering kita ikuti, yang kita alami dalam pembelajaran. Ilusi guru mengontrol murid. Terkadang guru itu salah konsepsi tentang mengontrol siswa. Bagaimana dia mengontrol siswa dalam keadaan belajar, dalam melakukan emosi. Di sini yang harus guru lakukan supaya murid itu terkontrol dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah perlu membuatkan karakter. Kira-kira Bapak dan Ibu, hal ini apakah sering kita lakukan di dalam kelas? Tidak. Sering kita memberikan kritik yang tidak membangun terhadap siswa. Sering kita membuat siswa itu merasa bersalah dengan apa yang sudah dilakukannya. Hal-hal tersebut yang sering kita lakukan. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Apakah kita sering memaksa di dalam kelas kita? Memaksakan bahwa siswa tersebut harus pintar ini. Sering ya Bapak Ibu ya? Ya, sering. Mungkin hal itu yang sering kita tekankan. Pokoknya kamu harus mengerti tentang pembelajaran ini. Kamu harus tahu apa yang harus kamu dapatkan dari pembelajaran tersebut. Itu yang sering kita lakukan. Padahal siswa tidak menyukai pelajaran yang kita berikan. Hal yang harus kita lakukan dalam hal ini bagaimana? Pendekatan, Pak. Iya, melakukan pendekatan atau membuat dan merancang pembelajaran yang lebih menarik, semenarik mungkin. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dalam hal ini kita sering memberikan penguatan yang efektif dan bermanfaat, misalnya dengan kata-kata yang kita berikan ataupun dengan tutur kata yang kita berikan. Bagaimana hal yang harus dilakukan oleh murid. Kadang inilah kaitannya dengan memaksa. Itu. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini adalah stimulus respon dan teori kontrol. Realita atau kebutuhan kita sama,
Jadi kalau teori kontrolnya realita atau kebutuhan kita berbeda. Apakah semua siswa di dalam kelas itu memiliki kebutuhan yang sama di dalam kelas? Bapak dan Ibu? Tidak. Karena setiap individu itu berbeda, memiliki karakter dan pribadi yang berbeda-beda. Hal itu yang bisa sesuai dengan teori kontrol yang kita pelajari. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Apakah dalam kita membelajarkan siswa itu, apakah sama cara yang kita buat? Atau selama ini yang kita gunakan, apakah si A dengan si B cara membelajarkannya sama? Tidak. Sama. Selama ini masih sama. Jadi melalui diseminasi ini kita diharapkan dapat melihat perbedaan ataupun kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh siswa. Karena setiap manusia itu unik dan tidak ada yang sama. Ya. Oke, yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Apakah selama ini perilaku buruk itu adalah sebuah kesalahan? Seperti itu Mas. Ya, seperti itu kan. Kita melihat jika ada siswa yang mengganggu temannya, itu sebuah kesalahan. Ya. Jika ada siswa yang terlambat datang ke sekolah, itu merupakan sebuah kesalahan. Mungkin kita sebagai seorang guru tidak melihat apa yang terjadi di balik dia terlambat, apa yang terjadi dia di balik mengganggu temannya. Seperti itu ya. Oke, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dalam kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Oke. Kalau stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Apakah kita bisa mengontrol orang lain? Atau dengan teori kontrolnya, Anda bisa mengontrol orang lain? Bagaimana? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seharusnya itu kita yang mengontrol diri sendiri, ya. Karena kita yang mengetahui apa tujuan dan hal yang ingin kita capai. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Apakah kita sering dalam pembelajaran memaksakan kehendak kita? Sering. Ya, sering yang Bapak dan Ibu. Jadi kalau teori kontrolnya di sini, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak boleh menyamakan karakter siswa itu. Apa yang diharapkan oleh siswa, apa yang diminati oleh siswa, kan kita samakan setiap siswa itu. Karena pribadi itu berbeda. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Mana yang paling bagus ini? Menang-menang. Menang-menang, karena dia ada tujuan yang ingin dicapai. Ya, seperti itu Bapak. Dari hal yang ingin dicapai itu pasti ada usaha yang dilakukan. Oke. Kemudian kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari agama, suku, bangsa, bahasa maupun latar belakang. Jadi Bapak dan Ibu, apakah kita sering meminta siswa kita membuat kesepakatan yang ada di dalam kelas? Apakah sama kesepakatan kelas dengan aturan? Ya, berbeda ya. Kalau dia aturan, berarti dia umum atau ada pelanggaran. Jadi kalau kesepakatan kelas, apa yang kita sepakati itu yang akan kita laksanakan. Jadi kira-kira Bapak dan Ibu, mana yang lebih efektif, kita membuat aturan atau membuat kesepakatan? Kesepakatan. Ya, kesepakatan. Jadi sudah mulai terbaca ya, sudah mulai terbuka pemahaman kita tentang disiplin positif ataupun budaya positif yang akan kita pelajari. Di sini sebagai seorang guru, kita memiliki nilai-nilai yang akan kita kembangkan. Yang pertama adalah nilai profil pelajar Pancasila yang sudah kita sebutkan tadi. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian ada lagi yang dicetuskan
diputuskan oleh Ibu Primary Years Program PJP. Ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan kemitraan. Untuk kemitraan ini nanti akan saya definisikan untuk tahap selanjutnya. Kemudian keterampilan hidup, life skill. Dapat dipercaya, apakah kita sebagai seorang guru dapat dipercaya? Lurus hati sepertinya tidak neko-neko. Kemudian pendengar yang aktif, apakah kita sering mendengarkan siswa kita memberikan pendapat misalnya siswa kita? Apakah kita sudah diam dengarkan ibu, dengarkan bapak yang kita lakukan? Tapi di sini kita disuruh menjadi pendengar yang baik. Kemudian tidak merendahkan orang lain. Apakah kita sering menjatuhkan siswa kita, mematikan karakter katanya? Kamu bodoh sekali, misalnya. Apakah kita lakukan? Pernah. Ya, tergantung kondisi ya ibu. Ya, kondisinya. Kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Apakah kita sudah memberikan diri kita terhadap pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas misalnya, terhadap siswa kita, bagaimana kita melaksanakan pembelajaran yang baik. Oke, kita lanjut. 80%. Ya, 80% Pak. Ya. Kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia? Kita lihat dulu pengertian dari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kira apa saja yang menjadi kebutuhan manusia, Bapak Ibu? Terima sekunder tersedia ya. Ini itulah. Sekarang kita bahas 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Apa yang kita lakukan untuk bertahan hidup? Ya, pastinya kita menyiapkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan yang paling penting adalah kesehatan. Karena itu adalah aset yang paling terpenting. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira apa tadi Bu? Apakah munculnya kita, adanya kita di dalam kelas itu sudah dapat diterima oleh siswa kita dengan baik? Apakah kita disenangi oleh semua siswa kita? Sangat disenangi ya, karena kita guru di sini baik-baik semua. Jadi di sini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Kita ini kan merupakan satu kelompok, dan setiap individu adalah bagian dari kelompok. Kita saling melengkapi, saling memberikan rasa kasih sayang, dan ingin diterima di dalam kelompok kita. Begitu halnya dengan siswa kita juga Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini adalah harga diri. Kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin prestasi dan diakui dan dapat didengar. Apakah kita melakukan hal ini Bapak Ibu? Ya. Apakah kita mendengarkan apa keluh kesah siswa kita? Ya, kita dengarkan ya. Kalau untuk menunjukkan bahwa memang kita mampu menguasai kelas, itu tidak ada. Selalu kita lakukan. Harus kita dengarkan apa keluhan dan kebutuhan siswa tersebut. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan itu artinya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri, arah dirinya. Apakah kita sudah termasuk guru yang memiliki kebebasan? Sudah atau tidak? Sudah. Masih berapa? Dalam hal apa Pak? Bersama kita membuat hal-hal yang baik. Iya, hal-hal yang baik. Jadi kebebasan itu sebenarnya kita sudah diberikan kebebasan untuk memodifikasi pembelajaran yang kita lakukan. Hanya saja di sini dibutuhkan kreativitas dari seorang guru. Istilah kan Pak ya? Ya, belum maksimal. Belum maksimal ya, mungkin kita belum maksimal dalam melakukan pembelajaran yang baik. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah kesenangan.
bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Apakah kita ini penuh lah ya, maksimal lah. maksimal? Iya. Untuk kesenangan mungkin kita sudah memberikan hal yang maksimal kepada siswa. Contohnya misalnya dalam keadaan siswa sudah mulai jenuh dalam pembelajaran, boleh kita melakukan ice breaking, boleh, atau memberikan sebuah pantun bermain, boleh. Yang penting tujuan kita capai. Ya, baik. Kemudian ada motivasi yang diperlihatkan atau ditampilkan oleh perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, itu motivasinya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya siswa kita, perilakunya kita perhatikan. Apa motivasinya mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu? Nilai yang pertama. Ada yang lain? Penghargaan supaya tidak kena marah. Nah, disiplin kepada guru. Jadi kalau itu masih motivasinya, berarti itu masih dikatakan motivasi eksternal, bukan berasal dari dirinya. Kalau memang dari dirinya, mereka itu menghargai dirinya sendiri. Inilah yang ketiga. Yang ketiga adalah motivasi internal yang memang berasal dari dalam diri sendiri. Nah, ini dia. Yang pertama dan kedua itu tadi merupakan adalah motivasi eksternal yang berasal dari luar. Karena adanya hukuman baru siswa disiplin. Karena ada hukuman makanya siswa mengerjakan tugas dengan baik. Kalau dia motivasi internal, inilah dia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini merupakan motivasi internal. Untuk mewujudkan hal tersebut, guru harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam ini. Kira-kira Bapak dan Ibu, apakah kita sering memberikan penghargaan kepada siswa ataupun memberikan hadiah kepada siswa supaya siswa tersebut dapat mengikuti pelajaran kita dengan baik? Hal yang biasa kita lakukan misalnya tak memberikan permen kepada siswa ketika dia bisa menghafal satu ayat misalnya dari agama. Kalau di dalam kelas misalnya dapat menghafalkan Pancasila misalnya, memberikan pujian, boleh memberikan pujian, tepuk tangan, kasih jempol, ya. Kemudian kalau masih seperti itu, kira-kira Bapak dan Ibu, kira-kira apakah kita sanggup setiap kali memberikan hadiah atau pujian kepada siswa? Tidak mungkin ya. Bisa melemahkan teman yang tak bisa. Iya. Kemampuan mereka bisa. Iya, karena dia kan berbeda-beda kemampuannya. Iya, dan kita menghafal ada berarti rasa diri yang timbul dari temannya. Hal ini kalau kita memberikan hadiah sama halnya seperti orang yang melakukan panjat pinang. Iya. Contoh, karena ada hadiah yang ingin dia capai di atas, makanya dia semangat berusaha. Ketika tidak ada lagi hadiah yang ada di atas, apakah ada orang yang ingin panjat pinang Bapak Ibu? Tidak. Ya. Inilah motivasi eksternal yang sering dimunculkan. Tapi kalau memang dari internalnya, memang merasa kesadaran dirinya untuk menciptakan sebuah perubahan dan menciptakan semua yang bisa dikerjakan oleh sendiri karena memang niat, itu merupakan motivasi internal. Oke, sekarang kita masuk ke dalam hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ketiga hal ini mungkin nanti kita lihat manakah yang sering kita lakukan di dalam kelas dalam menentukan siswa. Yang pertama adalah hukuman. Tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah berupa hukuman atau psikis. Misalnya dalam kelas, kita datang ke sekolah ke kelas, anak-anak ada
PR? Ada Bu, ada Pak. Udah selesai? Belum. Silakan maju ke depan, angkat kaki sebelah, pegang kuping. Atau kita membuat hitungan. Silakan keluar, lari keliling lapangan. Nah, mungkin seperti itu yang kita lakukan ya kan. Inilah yang dikatakan oleh hukuman. Hanya bersifat satu arah. Kita hanya memberikan hukuman. Hukuman. Terakhir apa? Udah, kalau hukumannya itu seperti itu, besok-besok nggak usah selesaikan lagi tugasnya. Kemudian yang konsekuensi, terencana dan disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Konsekuensi di dalam artian apa? Misal, konsekuensi siswa tidak mengerjakan tugas dengan PR. Siapa yang tidak selesai? Saya Pak. Kamu tulis jawabannya 3 kali lipat. Nah, itulah konsekuensi. Selalu membuat siswa tidak nyaman. Pasti dengan hal tersebut siswa tidak nyaman kan? Pasti kita sebagai seorang guru terus mengontrol siswa kita. Apalagi yang tidak selesai PR-nya. Besok awas kamu, pasti kena lagi. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Misalnya, gini Bapak dan Ibu. Si Aldi, misalnya, sering datang terlambat, kita perhatikan dalam satu minggu ini. Jadi, untuk membuat restitusinya, apa yang kita lakukan? Kita panggil Aldinya, lalu kita tanyakan, kenapa dia sering terlambat ke sekolah? Hal apa yang membuat dia terlambat? Mana tahu? Dia kan di situ kan ada pertanyaan-pertanyaan pemantik dari Bapak Ibu. Jadi, ketika hal tersebut terjadi, dia akan memberikan solusi sendiri. Apa contohnya pertanyaan yang kita berikan kepada Anda? Ya, kenapa? Ini. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya tidak terlambat datang ke sekolah nanti? Pastinya dia akan mengungkapkan apa yang akan dia lakukan. Misalnya akan membuat alarm pada malam hari, kemudian tidur lebih awal, bangun pagi cepat kan, kemudian berangkat ke sekolah tepat waktu. Hal tersebut bisa membuat atau memberikan solusi. Dia akan cari solusinya sendiri dan memberikan. Bukan kita yang memberikan. Pokoknya besok awas jangan terlambat. Tapi itu masih dalam kata hukuman. Kalau restitusi, dia sudah menyadari diri sendiri. Oh, berarti besok saya harus seperti ini supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Oke. Sekarang kita mau lihat posisi kita sebagai seorang guru dari kelima posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kira-kira Bapak dan Ibu, posisi dari kelima ini yang mana sih kita lakukan? Masih 1 dan 2, Pak. 1 dan 2, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ada yang lain kira-kira? 1 dan 4 Pak. 1 dan 4, penghukum dan pemantau. Ada yang lain? Nomor 5 sudah dilakukan Bu, manajer. Ada yang lain? Sebagai teman misalnya? Iya juga. Ya, sebagai teman. Dalam artian ini, misalnya, yang penting kalau melanggar aturan pasti kena hukum. Membuat rasa bersalah misalnya. Kita bagaimana menjatuhkan sesuatu? Kenapa kamu tidak mengajarkan soal tugas? Bagaimana kamu mengerjakan orang tuamu? Kalau kamu tetap tidak memberikan pembelajaran yang terkait di sekolah. Kira-kira itu akan membuat anak merasa semakin bersalah. Karena apa? Daunnya mati. Kemudian teman misalnya ketika kita mengajar ada siswa yang di belakang misalnya. Jadi kita bisa memberikan sebuah candaan. Kenapa nggak kamu dengarkan saya? Apa lagi fokus ini? Nanti kita beli gorengan kalau sudah selesai ini. Misalnya kita berikan sebuah lelucon misalnya sebagai seorang teman terhadap siswa. Kemudian pemantau, bagaimana itu pemantau? Kita perhatikanlah siswanya, apa yang tidak selesai,
bagaimana tugasnya, itu hal-hal yang akan kita berikan. Kemudian yang paling baik itu adalah posisi kita sebagai seorang manajer. Yang dilakukan sebagai manajer apa? Mengelola kelas dengan baik, memperhatikan siswa menjadi apa yang menjadi kebutuhannya. Itu yang akan kita lakukan, ya kan? Oke. Kemudian kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini sebagai posisi kita sebagai penghukum. Apakah kita ini melakukan di sekolah? Tidak teriak. Yang kita lakukan di sekolah adalah membariskan siswa yang tidak lengkap atributnya dalam satu barisan. Hukuman Terakhir kita berikan hukuman dengan hukuman. kita ada hukuman. Iya. Masih dasarnya. Kemudian membuat merasa bersalah. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak dan ibu. Masih sering juga. Masih sering. Kan merasa bersalah siswanya kan? Masih tarafnya ini masih. Iya, masih tarafnya. Oke, lanjut. Terima kasih. Ayo dong, ini yang saya bilang tadi. Sebagai teman, posisinya sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya. Sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini dia posisinya sebagai seorang teman. Karena apa? Yang dilakukan siswa. Karena teman punya anggap remeh ya kan? Terakhir, apa yang dilakukan siswa? Tidak kenapa ini, tidak masalah. Tidak dimarahi bapak itu juga. Ya kan? Ya kan? Atau misalnya dalam hal yang lain misalnya. Gitulah, nah, kan bagus. Terakhir itu apa? Lihat dia lagi temannya. Dan pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu boleh atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Tapi kita tetap memantau siswa. Bagaimana dengan siswa yang tidak ada uangnya untuk melengkapi atributnya? Ada semua. Kalau kita sebagai manajer seperti ini yang kita lakukan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Itu yang akan kita tanyakan keluar. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Pasti dia memberikan solusi dari apa yang dia lakukan. Kalau misalnya tadi tidak menggunakan atribut. Oh, begini Pak, besok saya suruh anak saya membelinya dan nanti saya langsung akan ke tukang jahit. Misalnya atribut sekolahnya. Atau tidak memakai topi misalnya. Tapi nanti Pak, hari Rabu di pajak saya akan suruh mama saya membelinya misalnya. Hal-hal tersebut yang bisa dilakukan kita sebagai seorang manajer di dalam kelas. Oke, dengan manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Hal tersebut yang akan kita berikan sehingga siswa tersebut dapat menjadi manajer dirinya sendiri, manajemennya. Bisa kalau misalnya dia sering datang terlambat, dapat menempatkan waktunya dengan baik di sekolah. Hal tersebut yang bisa kita lakukan. Atau ada pengalaman dari bapak dan ibu sebagai seorang manajer misalnya, melihat siswa kita yang ada di dalam kelas kita masing-masing. Dan dari bapak kelas 3 misalnya, dari pengalaman yang pernah kita lakukan Pak, masih sebatas pembuka pembelajaran yakni masalah petugas untuk membawa doa dan menyanyikan lagu wajib di kelas sebelum dimulainya pembelajaran. Jadi selama ini kita terapkan dari awal kita katakan bahwa pelaksanaannya saya serahkan ke guru masing-masing dan kepada guru itulah bermusyawarah untuk menentukan siapa personilnya begitu.
ternyata sudah berjalan juga gitu. Ya. Jadi mereka sudah dapat memanajer bukan hanya diri sendiri, gitu, kan? Iya. Sudah dapat manajemen Teman satu kelompok. teman satu kelompoknya juga. Iya. Jadi mereka sudah dapat berbagi tugas baik. Atau misalnya dari kelas yang lain misalnya seperti di kelas 6 yang sudah saya buat membuat grup belajar sendiri masing-masing. Jadi dalam hal tersebut mereka menentukan siapa temannya. Kemudian apa yang mereka bahas dalam pembelajaran tersebut di sore hari ini Pak ya. Nah, di rumah apa yang mereka bahas dalam grup tersebut boleh. Jadi mereka menentukan apa yang menjadi topiknya. Tidak hanya mereka menjadi manajer pada dirinya seperti yang Bapak kelas 3 bilang tadi. Bapak harus. Jadi mereka sudah dapat manajemen satu kelompoknya juga. Lanjut. Keyakinan sekolah atau kelas. Di sini dia. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kira-kira keyakinan kelas atau sekolah yang akan kita gunakan apa? Biasanya kan kita membuat peraturan dalam kelas. Biasa terpampang di kelas kita apa? Dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi untuk kata-kata pernyataan universal yang boleh kita lakukan dan kita buat apa? Mengganti dilarang membuang sampah sembarangan. Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian dilarang atau jangan terlambat datang ke sekolah, misalnya. Iya, boleh itu. Atau datang tepat waktu. Nah, seperti itu dia membentuk keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang kita buat. Atau dilarang mencontek. Apa yang kita buat kata-katanya? Percaya pada kemampuan diri sendiri. Nah, sudah mulai paham ya pada ibu untuk membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang akan kita buat. Kita lanjut. Segitiga institusi dalam penyelesaian masalah. Nah, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga institusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah memastikan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Menstabilkan identitas itu bagaimana? Bapak tidak mau tahu apa ya, siapa yang salah dan siapa yang benar. Itu contoh kata-katanya. Validasi tindakan yang salah. Apakah kami tahu hal yang kami lakukan dapat dilakukan orang lain? Nah, menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar dalam hal tersebut? Nah, misalnya seperti itu. Itulah yang akan ditampilkan di sini, Bapak. Jadi yang ketiga inilah proses kita dalam membuat segitiga institusi dalam membuat atau memecahkan masalah yang terjadi pada siswa kita. Oke, lanjut. Inilah dia, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dari kesalahan itu, siswa mampu belajar dari hal apa yang sudah dilakukan. Inilah contoh kata-kata yang akan kita berikan sebagai seorang guru. Berbuat salah itu wajar. Kalau sebagai penghukum, apa yang kita lakukan? Contoh kesalahan ini. Itu yang kita lakukan ya kan? Kata-kata ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu yang kita berikan pada siswa kita. Atau Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu. Atau Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu dan Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kita nggak kan? Dapatan di luar. Itu yang kita lakukan biasanya kan? Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kamu ribut di kelas? Jadi Bapak dan Ibu, untuk kedepannya yang bisa kita lakukan adalah hal ini ya Bapak dan Ibu.
untuk membentuk keyakinan kelas kita, supaya menstabilkan identitas dari siswa tersebut. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Dua akibat dari prinsip segitiga institusi dimenai sebagai seorang tidak pernah mengambil pilihan yang buruk. Yang kedua, seseorang bisa melakukan hal yang lebih buruk. Ini dia prinsipnya. Jadi prinsip yang harus kita ambil di sini adalah prinsip yang pertama, seseorang tidak pernah mengambil pilihan yang buruk. Jika ada hal yang lebih buruk untuk dilakukan, berarti ada pilihan yang lebih baik. Jadi validasi tindakan yang ini seperti ini. Tidak harus ada sesuatu yang buruk yang pernah dilakukan siswa. Kita jangan menjatuhkannya. Kamu ini seperti ini. Tapi apa yang kita lakukan? Dapat memberikan motivasi. Kita suruh siswa validasi tindakan apa yang dibuat ini. Kenapa dia berbuat seperti itu? Mungkin ada alasan, ya kan? Mungkin ada hal-hal yang memang mengharuskan sesuatu itu harus dilakukan. Iya. Kenapa dia harus berbuat seperti itu? Kira-kira apa permasalahannya? Oke, lanjut. Menanyakan keyakinan kelas, keyakinan. Berdasarkan prinsip dari bahwa pada dasarnya kita dimotivasi secara intrinsik. Apa yang keyakinan kelas kita? Karena sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas. Boleh kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilakukan yang dilanggar oleh siswa tersebut? Boleh. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Apa yang kita pilih apa? Kebersamaan, kolaborasi, saling menghargai, misalkan toleransi, seperti yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah kita lihat tadi. Kemudian, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Boleh kita lemparkan pertanyaan seperti itu kepada siswa. Sehingga apa? Kesepakatan yang kita buat di dalam kelas itu bersumber dari muridnya, dari siswanya. Bukan kita yang memberikan aturan. Pokoknya di kelas tidak boleh ribut, tidak ada yang boleh membantu teman, tidak ada yang boleh berjalan ke sana kemari. Itu kan sebuah aturan. Tapi kalau mereka yang memberikan, tidak boleh ribut bu, misalnya, itu kan dari siswanya. Apa yang kita buat kesepakatan kelasnya menjadi sebuah kalimat. Belajar dengan tertib dan tenang. Itu kan sudah termasuk ke dalam sebuah kalimat pernyataan kelas. Oke. Kasus, ini saya berikan kasus misalnya dari penerapan budaya positif yang sudah saya laksanakan di dalam kelas. Hal ini sudah saya lakukan dan terbukti berhasil. Misalnya, Aldi adalah seorang murid kelas 6 SD IPS Babulu. Beberapa hari saya memperhatikan bahwa Aldi sering datang ke sekolah. Setiba di sekolah, selalu saya dapati dengan tubuh yang lemas, baju yang lusuh. Dalam hal ini saya ingin memanggil adik untuk menanyakan hal apa saja yang dia alami sehingga sering terlambat ke sekolah serta memberikan solusi terhadap permasalahannya. Kita tampilkan dulu permasalahan yang ada. Halo teman-teman, salam. Alami sehingga Aldi selalu datang terlambat ke contoh kasus setiap sekolah. Selalu saya dapat dengan tubuh yang lemas dan baju yang lusuh. Dalam hal ini saya ingin memanggil Aldi untuk menanyakan hal apa saja yang dia alami sehingga sering terlambat ke sekolah serta memberikan solusi terhadap masalahnya.
Jadi, kenapa bisa dinamakan sekolah? Ada teman Ya, benar. Merasakan yang mandi tempat ada harus mandi. Ada kerjaan. Jadi, di rumah misalnya, kamu juga enggak? yang masih enggak 10. Soalnya 10 itu sekolah tamu ya. Jadi biasanya kamu bangun enggak? yang Jadi Bapak perhatikan kamu beberapa hari ini saya berdapat. Bapak sadar kamu selamat di sekolah. ada Jadi kamu merasa bagaimana? apa yang dimarahi di sekolah itu. Meraih itu. Sekarang Bapak tanya sama kamu. Bagaimana cara kamu supaya tidak melakukan dari sekolah? Nanti mulai anak-anak Terus, kalau bisa kami kerjaan itu langsung pergi sekolah. ya biasanya berangkat sekolah juga. Pertanyaan terakhir itu merupakan menanyakan kesepakatan. Jadi, Kalau dari Andi, dia sudah bisa memberikan dan solusi sampai sekolah dari apa yang sudah dilakukannya. Coba lihat bisa kami bisa bisa. Jadi aliran sekolah itu bangun, kerjaan, kita datang ke sekolah. Oke, semua bertanya. Untuk kedepannya, kamu harapkan seperti apa? aku mau Dia pertanyaan, apa harapannya untuk kedepannya? menjadi sekolah yang lulus dari sekolah biar guru kadangnya dia tidak tahu Semua, oke, sangat bagus sekali sebenarnya apa yang dilakukan. Mudah-mudahan apa yang kita capai itu dapat terlaksana dengan baik. Jadi, Bapak harap seperti ini, kamu bisa menjadi contoh juga bagi kawan-kawanmu. Jika kamu sudah ke sekolah, mengajar di sekolah lebih baik, sehingga kita belajar juga nyaman, betul kan? Iya. Jadi, bagaimana kira-kira? Depannya bisa ditunjuk dengan kedisiplinan kehadirannya. Ya, silakan kita diskusikan. saya menjadi hak saya yang harap tinggal di sekolah dan langsung memberikan Ya, terima kasih Adi. Semoga apa yang diharapkan dapat tercapai dengan baik ya. Hidup ke depannya dan berapa lagi bisa? Oke, terima kasih. Inilah dia contoh satu kasus yang sudah saya lakukan untuk menstabilkan, memvalidasi, dan membuat keyakinan dari siswa tersebut, dari Andi. Sudah muncul tadi pertanyaan-pertanyaan yang Bapak dan Ibu. Dari menstabilkan identitasnya bagaimana, validasinya bagaimana, dan membuat keyakinannya bagaimana. Jadi kita lihat di kasus yang kedua misalnya. Ini adalah kasus kedua. Kami telah membuat kesepakatan kelas bahwa tidak boleh membuang sampah sembarangan, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Meskipun sudah ditegur oleh temannya, namun tetap dia bersikeras tidak mau membuang sampah yang dia buang. Sehingga ketika saya dapati dan saya memberikan teguran kepadanya untuk memungut sampahnya dan membuangnya ke tempat sampah. Ini adalah contohnya. Buang sampah sembarangan sudah itu. Dari sudut bawahnya itu apa? Oke. Ini kayak kita suntik-suntik ya. Pengambilan penetrasi dari institusinya. Ya. Kamu tahu kenapa kami ini kemarin? Kalian tahu bahwa sampah sembarangan
membuat sampah sembarangan. Jadi kalau kita di sini kamu bisa membuang sampah sembarangan. Jadi sebenarnya kalau dilakukan dengan itu harus dilakukan. Ini ulang punya Kalau sampahnya ini, ya. Kemudian kalau sekolah pakai bersih, siapa yang akan mati? Ya, betul kan? Bagaimana perasaanmu kalau kamu membuang sampah sembarangan? Ya, kan? Jadi apa yang daripada membuang sampah sembarangan? tetap dibuangnya kan? Yang itu bagaimana? Guru yang baik akan membuat murid berjalan lebih baik. Kegagalan seorang murid merupakan kegagalan seorang guru dalam mendidik murid. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai budaya positif tentang segitiga. Adi Siti Dawadi, adi pas cedai, tidak last week cibom sampah. Ya bom cedai bom, itu tanggal lagi langsung tinggi. Seperti itu dia. Oke. Agar dia tak tahu apa yang sudah dilaksanakan dulu. Mekar sih gitu. Mana itu? Mekar. Nah, itu karya semalam ya. Oke, berdasarkan hal yang sudah kita perhatikan tadi Bapak dan Ibu. Jadi ada sedikit apa tampilannya. Oke, berdasarkan yang sudah saya paparkan Bapak dan Ibu. Jadi dalam melaksanakan budaya positif itu kita harus melihat apa saja yang harus kita perhatikan dalam misalnya segitiga restitusinya bagaimana. Kemudian hal yang utama yang kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas dalam kelas tersendiri. Karena keyakinan kelas tersebut berasal dari murid sendiri. Jadi apa yang siswa sepakati itu yang kita laksanakan. Jadi dari mereka, oleh mereka dan untuk mereka. Jadi ketika mereka melanggar hal tersebut, tahu mereka apa yang dilakukan, solusinya, konsekuensinya. Jadi solusi dari permasalahan yang mereka lakukan dapat diselesaikan oleh mereka sendiri juga. Baik Bapak dan Ibu, sekian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang salah saya ucapkan. Marilah kita menciptakan budaya positif yang ada di kelas, terlebih di sekolah kita sendiri, sehingga dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang memiliki karakter dan budaya yang positif sesuai dengan yang kita harapkan. Karena setiap siswa itu unik dan memiliki kepribadian masing-masing. Sekian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Semoga kedepannya kita dapat menjadi guru yang berhasil dapat menuntun siswa ke arah yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Oke.